Halo semuanya, ini adalah pengantar metodologi penelitian ilmiah atau disebut juga dengan pengantar metodologi riset yang dirangkum oleh Yasmin Bintang. Ini adalah beberapa daftar isi yang ada di dalam materi ini. Ada tentang penelitian ilmiah, aplikasi riset, definisi riset, karakteristik riset, tipe dari riset, domain penelitian, paradigma riset, dan juga 8 langkah penelitian. Oke, sekarang kita akan masuk tentang penelitian ilmiah. Atau penelitian ilmiah ini disebut juga dengan riset. So, itu sama aja. Penelitian atau riset sering ditakrifkan sebagai suatu proses investigasi. Jadi dia ini adalah proses investigasi akan sesuatu yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan juga sistematis. Tujuannya apa? Untuk menemukan, menginterpretasi, dan juga merevisi fakta-fakta yang ada. Atau penelitian ilmiah atau riset ini disebut juga cara untuk meninjau pekerjaan kita. Atau bisa disebut juga sesuatu the way of thinking, cara berpikir gitu. Sehingga sesuatunya menjadi lebih sistematis. Nah, sekarang tentang aplikasi riset. Aplikasi riset ini memiliki beberapa point of view atau arah pandangan ya. Ada 4, ada the service provider, ada the administrator atau manager atau planner gitu ya. Ada juga sebagai konsumen atau the consumer, dan juga dari mata profesional. Ketika aplikasi riset ini berasal dari point of view-nya service provider, maka si penelitian ilmiah ini harus bisa menjawab berapa orang sih yang menggunakan jasa atau produk ini gitu. Kenapa ada yang memakai dan ada yang enggak? Seberapa efektif sih produk ini? Bagaimana produk ini bisa berkembang gitu. Sedangkan untuk point of view the administrator itu biasanya untuk menjawab pertanyaan apakah kebutuhan komunitas tertentu itu gitu. Terus produk apa sih yang dibutuhin sama masyarakat? Berapa banyak produk yang dibutuhkan? Gimana sih supaya produk ini jadi terkenal dan dipakai oleh masyarakat? Sedangkan aplikasi riset yang dari point of view the consumer itu untuk menjawab pertanyaan kayak, ini saya sebagai konsumen dapat value apa sih dari barang ini? Seberapa baik pelayanan dari produk ini? Dan seberapa efektif sih produk tersebut terhadap saya? Nah, kata produk di sini bisa diganti juga dengan jasa ya, atau objek atau subjek. Itu nanti tergantung dari penelitian riset apa yang kita lakukan. Terus juga ada aplikasi riset dari from the point of view dari profesional. Misalnya, gimana sih hubungan variabel A sama B? Jadi lebih saintifik gitu ya. Gimana sih cara terbaik mengukur sebuah skala? Atau kebijakan apa yang paling efektif? Atau teori valid apa yang dibutuhkan? Nah, kira-kira pengaplikasian riset itu seperti itu. Tergantung dari ada di point of view-nya siapa. Nah, ketika kita membicarakan juga tentang aplikasi riset, kita juga kan berarti melihat ini dari yang 4 tadi ya, dari 4 point of view yang tadi. Itu juga ada third person point of view. Jadi penglihatan orang ketiga. Ada secara omniscient dan juga limited. Kalau omniscient itu si peneliti itu dia berada di perspektif di luar dari fenomena, di luar dari penelitian yang sedang dilakukan, sehingga peneliti tidak berada di dalam fenomena tersebut. Nah, kalau misalnya kita melakukan suatu penelitian dengan omniscient, biasanya hasil penelitiannya jadi tidak bias, karena kita jadi lebih objektif, kita dari luar, kita sebagai juri begitu. Terus datanya menyeluruh, karena kita melihat semuanya. Lalu kita juga dapat memperhatikan semua variabel di dalam situasi yang sedang diteliti. Sedangkan kalau yang sifatnya limited, itu biasanya si peneliti itu berada di dalam penelitian. Perspektif dilihat dari dalam fenomena, sehingga peneliti berada di dalam fenomena tersebut. Jadinya nanti si peneliti ini bisa mengetahui data dari pengalaman, karena dia merasakan sendiri gitu. Terus juga perspektif yang didapat menjadi lebih terbatas. Terus juga nanti datanya akan lebih spesifik karena dia biasanya lebih merasakan. Nah, dari sini kita akhirnya mencari nih, apa sih definisi riset itu? Jadi, riset atau penelitian ilmiah itu membuat sesuatu fairly informal atau
informasi yang tidak terlalu informal gitu ya, sesuatu yang berdasarkan kesan, sesuatu yang berdasarkan pengalaman, menjadi sesuatu yang lebih strictly scientific, yang mengikuti prosedur ilmiah gitu. Riset adalah proses penyelidikan yang sistematis, yang memerlukan pengumpulan data, dokumentasi, informasi yang penting, analisis, dan juga interpretasi data dengan metodologi yang sesuai gitu. Berbeda penelitian, pasti metodologi yang digunakan juga berbeda begitu. Secara garis besar, dapat diambil kesimpulan bahwa riset dilakukan untuk misalnya mengevaluasi validitas hipotesis atau kerangka interpretasi. Kita sudah berpikir kayaknya kalau misalnya permasalahannya A, kayaknya hipotesisnya akhirnya bakal begini. Dilakukanlah penelitian, bener nggak hipotesis kita tuh seperti itu. Kita mencari kevalidan dari sana. Terus juga untuk membantu menghasilkan pertanyaan untuk pertanyaan lebih lanjut. Oh, permasalahannya A, kita akan turunkan lagi jadi 1, 2, 3 gitu. Jadi lebih spesifik. Terus untuk mengumpulkan kumpulan pengetahuan dan temuan substantif untuk dijadikan dengan untuk dibagikan dengan cara yang tepat. Jadi kita pengetahuan-pengetahuan yang ada kita kumpulkan, kita buat dia lebih sistematis. Supaya apa? Supaya ketika kita akan membagikan pengetahuan itu, dia akan lebih mudah dan juga lebih mudah juga untuk diterimanya begitu. Sekarang ada karakteristik riset. Yang namanya penelitian biasanya mereka ada ciri-cirinya atau ada karakternya. Yang pertama adalah dia harus be controlled. Dapat dikontrol sifat hubungan antar variabelnya. Hasil datanya cukup bisa diprediksi. Jadi penelitian itu tidak harus sesuatu yang besar, yang langsung membereskan semua permasalahan hidup manusia gitu ya. Enggak juga. Sometimes kita tuh cuman meneliti hal-hal kutil-kutil masalah gitu lah, kecil-kecil. Jadi biasanya hubungan antar variabelnya itu bisa kita dari sejak hipotesis itu sudah bisa kita bayangkan, terus hasil datanya juga bisa terprediksi benar atau salah. Nah, itu akan dilihat dari hasil penelitian gitu. Yang kedua, harus rigorous atau secara keras memastikan bahwa prosedur relevan, tepat, dan dapat dibenarkan. Penelitian apapun dia harus sistematik ya, harus relevan, caranya harus benar gitu. Terus yang ketiga, systematic. Merumuskan sesuatu dalam hubungan yang teratur dan logis sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat yang menyangkut si objeknya. Terus yang keempat, harus valid atau verifiable. Jadi dia benar, terus juga dapat diverifikasi data dan faktanya. Terus empirical. Informasi yang didapatkan berasal dari dunia nyata. Jadi kalau misalnya sebagian berasal dari hayalan atau dari kata orang dan kata orang, itu harus ditinjau lebih jauh lagi ya. Kalau bisa benar-benar dari dunia nyata gitu. Yang selanjutnya dia harus critical. Jadi sikap tidak mudah percaya begitu saja sebelum menemukan kebenarannya. Jadi kita kalau ada isu A, isu B, kita harus menjadikan itu sebagai data gitu. Jangan langsung menjadikan itu sebagai fakta. Nah, sekarang ada tipe-tipe riset. Tipe-tipe riset ini ada dari beberapa point of view ya. Ada tipe riset secara application, ada secara objektif, dan juga types of information soak. Kalau secara application itu berarti tipe riset secara pengaplikasiannya. Sedangkan untuk objektif itu adalah tipe riset secara objektif. Kalau type of information talk itu adalah tipe riset dari jenis informasi yang kita cari. Nah, tipe riset secara pengaplikasiannya atau secara application itu dibagi dua, yaitu pure research atau disebut juga dengan naturalism, dan juga applied research atau positivism. Pure research atau penelitian murni ini itu biasanya tipe riset yang tipenya itu bertujuan untuk mengembangkan sebuah metodologi penelitian. Dia adalah penelitian yang murni, bertujuannya untuk mengembangkan sebuah teori, terus juga tidak harus diaplikasikan, biasanya bukan untuk aplikasi. Jadi hanya sebuah pembuktian teori aja. Kalau ibaratnya di dalam skalatis, dia ada di angka 0. Yang kedua, ada applied research atau disebut juga positivism. Ini adalah pengujian terhadap suatu teori.
Jadi kita akan menguji suatu teori dan kita akan melihat apakah ada solusi atau penyelesaian dari permasalahan tersebut. Dan biasanya umumnya menghasilkan sebuah produk. Produknya ini bisa berupa saran, bisa berupa sebuah cara, dan lain-lain. Yang kedua, di sini ada tipe riset secara objektif. Ada 4. Yang pertama adalah descriptive research atau research yang bersifat deskripsi. Jadi bersifat menjelaskan atau menguraikan hal-hal mengenai isu atau subjek tertentu. Terus yang kedua ada exploratory research. Ini biasanya adalah penelitian yang berupa bersifat open question. Terus bentuknya bisa kuantitatif atau kualitatif. Tapi mungkin kalau open question itu memang cenderung ke kualitatif ya. Terus juga bertujuan untuk mengeksplorasi kajian yang masih sempit atau sedikit. Jadi sedikit terus dieksplor, kita akan buat dia menjadi lebih berkembang. Terus ada juga penggalian sebuah proses agar lebih detail. Yang ketiga ada correlational research. Ini artinya ada hubungan antara A sama B, tapi kita belum diketahui siapa yang mempengaruhi gitu. Kita cuma tahu ada hubungan antara si variabel A dan juga B. Terus pemeriksaan jenis hubungan antar variabel. Jadi kita melakukan pemeriksaan siapa mempengaruhi siapa, itu kalau correlational research. Nah, kalau yang terakhir ada explanatory research, ada hubungan antara A dan B dan sudah diketahui siapa yang mempengaruhi. Jadi kita tahu ada pengaruh nih, si A ini akan mempengaruhi B. Nah, sekarang kita akan jelaskan gitu. Nah, kita cari tahu kenapa hubungan itu bisa terjadi gitu. Jadi dia memang lebih berfokus pada why question dan tugasnya adalah untuk menelaah suatu kajian dengan lebih spesifik. Kita akan masuk ke tipe riset yang terakhir, yaitu tipe riset dari jenis informasi yang dicari. Secara keseluruhan dia cuma ada 2, yaitu quantitative research dan juga qualitative research. Dan sebenarnya secara general cukup mudah sih untuk menentukan yang mana kuantitatif dan juga kualitatif. Tapi di sini si kuantitatif dan juga kualitatif research ini memiliki diuraikan ya dari beberapa aspek pembeda supaya kita lebih mudah untuk mengelompokkan suatu penelitian ini dia masuknya kuantitatif atau kualitatif gitu. Yang pertama ada aspek pembeda secara filosofi yang digunakan. Kalau kuantitatif dia biasanya lebih rasional. Jadi mengetahui pengetahuan dari kapabilitasnya menemukan alasan. Terus kalau qualitative research, dia lebih empirism, bahwa pengetahuan berasal dari sebuah pengalaman atau percobaan. Terus dari aspek pembeda pendekatan, secara pendekatannya, kalau kuantitatif, dia ini ada struktur, lebih rigid. Metodologi yang ditentukannya udah lebih lebih saklek gitu. Sedangkan kalau kualitatif, dia ini tidak terstruktur, dia lebih fleksibel dan juga menggunakan metodologi-metodologi yang bersifat terbuka. Terus, secara tujuan investigasinya, biasanya kuantitatif itu untuk mengetahui variasi lanjutan dari fenomena atau situasi atau juga isu. Sedangkan kalau kualitatif, dia ini lebih ke mendeskripsikan variasi dari sebuah fenomena. Jadi dia lebih mengeksplor fenomena tersebut. Untuk pengukuran variabelnya, kalau kuantitatif, dia lebih menekankan pada suatu pengukuran atau klasifikasi pada suatu variabel. Nah, kalau kualitatif, dia menekankan pada deskripsi dari tiap variabel. Beda ya. Secara kasus sampel, kalau kuantitatif, dia menekankan pada ukuran variabel. Nah, kalau kualitatif, dia biasanya sih kasusnya lebih sedikit ya, kalau kasus sampel. Terus fokus apa sih yang dibutuhkan kalau misalnya kuantitatif sama kualitatif? Nah, kalau kuantitatif dia mempersempit fokus dalam hal luas penyelidikan. Tapi dia mengumpulkan informasinya harus lebih banyak. Nah, kualitatif dia mencakup masalah tetapi mengumpulkan informasi yang diperlukan dari lebih sedikit responden. Sedikit tapi dia mencakup banyak hal, lebih explore gitu. Nah, terus ada secara dominasi nilai penelitian. Kalau di kuantitatif dia lebih keandalan dan objektivitasnya ya. Kalau misalnya kualitatif harus keaslian tetapi tidak mengklaim bebas nilai. Terus dominasi topik penelitian. Kalau kuantitatif dia menjelaskan prevalensi kejadian, luasnya, sifat masalah, pendapat dan sikap gitu ya. Sesuatu yang lebih teratur gitu dan teoritis. Nah, kalau kualitatif dia menjelajahi pengalaman, makna, persepsi dan perasaan gitu. Ini sesuatu hal yang berbanding terbalik ya teman-teman.
Terus secara aspek analisis data, kalau kuantitatif dia mengarahkan variabel pada distribusi frekuensi, tabulasi silang atau prosedur statistik lainnya. Kalau kualitatif dia analisis datanya lebih ke respon si subjek, narasi gitu ya, apa yang diceritain, atau data-data observasi untuk mengidentifikasi tema atau dan pendeskripsiannya. Dan terakhir, aspek pembeda secara penyampaian dari temuan. Kalau quantitative research dia organisasi lebih bersifat analitis, menarik kesimpulan dari kesimpulan serta menguji besaran dan kekuatan hubungan. Mungkin kalau di teknik dia banyak menguji ya, menguji validitas, menguji kekuatan, menguji kefungsionalan gitu. Sedangkan kalau di kualitatif dia organisasi lebih bersifat deskriptif dan naratif. Jadi lebih explore, lebih tentang sesuatu yang bersifat filosofis, makna, persepsi begitu. Oke, domain penelitian. Domain penelitian ini ada banyak, ada naming and describing, ada design research and typology, ada evaluating, ada modeling, ada programming and optimizing. Terus ada technical study, ada design study, and study by design. Nah, sekarang kalau kita lihat domain penelitian, di sini ada gambar ya. Kalau misalnya kita lihat ada objek dan ada konteks di sini. Ini warna pink yang di bold. Kalau misalnya yang design research misalnya, design research itu dia sudah ditentukan objek dan konteksnya. So, objek sama konteksnya udah ada. Kita hanya melakukan analisis teori, terus produknya berupa evaluasi atau saran desain. Terus bisa bersifat deskriptif, eksplorasi atau explanatory. Karena apa? Karena dia menganalisis sebuah objek yang udah ada konteksnya gitu. Nah, yang kedua ada design study. Di sini objeknya lebih bervariasi, tapi konteksnya sudah ditentukan. Nah, jadi kita akan melakukan pembedahan desain yang sudah ada biasanya. Lalu evaluasi bangunan secara empiris. Yang ketiga ada typological research. Di sini objeknya udah ditentukan, konteksnya yang bervariasi. Yang terakhir ada study by design. Objek dan konteksnya bervariasi, jadi kita biasanya melakukan sebuah eksperimen dan produknya biasanya berupa hasil rancangan. Ini kalau di dunia arsitektural. Dan ini ada paradigma riset. Paradigma riset ini macam-macam. Kalau teman-teman search di internet itu orang membuat paradigma riset itu dengan berbagai nama dan juga pembagian ya. Tapi di sini dibaginya cukup menjadi 5. Ada positivist approach, terus ada paradigma riset secara kualitatif, ethnographic, ecological, dan juga naturalistic approach. Nah, sekarang metode pengumpulan data. Pengumpulan data, ketika kita melakukan penelitian, kita membutuhkan sebuah data. Nah, caranya ada 2. Ada secara primary source dan juga secondary source. Data-data yang primer dan juga yang secondary gitu ya. Untuk yang primer itu biasanya dibagi 3. Ada dari hasil observasi, interview atau wawancara, dan juga kuesioner. Kalau yang observasi itu biasanya ada yang bersifat partisipan atau peneliti itu ikut andil masuk ke dalam fenomena, dan juga ada yang non partisipan. Jadi peneliti itu cuma sebagai pengamat gitu ya. Ini seperti kalau kita lihat riset secara point of view ya. Terus ada interviewing atau wawancara, ada yang wawancara secara terstruktur. Jadi kita udah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang baku, dan juga yang tidak terstruktur. Jadi kesannya informal, bahkan si objek ini nggak sadar kalau misalnya dia lagi di wawancara, kita sedang menggali data dari dia. Terus ada yang bersifat kuesioner. Kalau kuesioner ini kayak mungkin sering di zaman sekarang ini kuesioner yang bersifat online ya. Jadi kita cukup klik linknya dan kita bisa dapat gitu. Ada mailed questionnaire menggunakan website, terus ada Google Form atau juga di email gitu. Dan collective questionnaire. Jadi bersifat kolektif aja gitu. Untuk secondary source ini biasanya berasal dari dokumen-dokumen atau arsip penting. Bisa dari publikasi pemerintah, terus earlier research atau penelitian-penelitian sebelumnya, dari sensus, terus dari personal records, mungkin dari biografi, dari perjalanan hidup, dari historical yang lainnya, terus
client history, sama service records. Dan ini adalah 8 langkah penelitian. Ada beberapa langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya. Tapi secara garis besar kita bisa menggunakan form ini sebagai acuan ketika kita melakukan penelitian. Yang pertama adalah melakukan formulating a research problem. Jadi kita cari dulu permasalahan penelitiannya apa, lalu ada conceptualizing a research design. Kita akan mengkonsep desain riset kita. Terus constructing an instrument for data collection. Kita melihat ya instrumen-instrumen dari data yang kita sudah dapatkan, yang kita melakukan data collecting. Terus selecting a sample. Setelah itu kita akan memilih sampel yang paling tepat atau yang paling cocok dan paling relevan dengan penelitian kita. Terus melakukan writing a research proposal. Kita menuliskan tentang proposal research. Ini penting ya. Lalu collecting data lagi. Dari kita sudah menyiapkan instrumen datanya. Nah, sekarang kita melakukan pengumpulan data secara lebih serius ya, lebih praktis, teknikal. Lalu processing data, dari data-data yang kita dapatkan, kita proses, kita uji, lalu kita melakukan writing a research report. Setelah itu, dari hasil eksperimental atau processing data atau juga mengekstraksi dari data yang kita dapat, kita melakukan penulisan laporan penelitian. So, itu adalah rangkuman dan juga resume dari langkah-langkah penelitian ya, tentang metode penelitian. Semoga bisa membantu teman-teman, and see you on my next random video, and bye bye.